memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Silakan Nana. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Untuk hari ini, apakah masuk semua? Masuk semua. Ibu pastikan terlebih dahulu ya, Ibu absen kalian satu-satu. Yang pertama, Kofifah, Najib, Kofifah, Lintang, Salma. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini lebih lanjut, apakah ada yang ingin membantu Ibu di depan sambil bawa dua kursi, dua anak ya? Siapa yang mau? Saya. Oke, silakan Alu dan Adel boleh maju ke depan. Oke, untuk Alu dan Adel lari di tempat sepanjang 1 menit. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, baik. Kalian tadi kan sudah memperhatikan teman kalian. Adel tadi sudah berjalan selama 1 menit di depan dan Aul berlari selama 1 menit di depan. Nah, dari yang kalian perhatikan, lomba dada siapa yang lebih cepat bergerak? Kenapa kok nafasnya Aul itu lebih cepat dibandingkan Adel yang tadi hanya jalan saja? Oke, apa ada yang ingin jawab pertanyaan dari Kofifah? Mungkin kalau semisal jalannya santai itu nggak butuh banyak energi Bu dibandingkan lari yang di tempat itu, jadi nafasnya lebih santai dan pelan. Oke, bagus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ayo Mia, silakan. Bu, tapi kalau kita panik, nafasnya juga berubah apa tidak ya? Nah, itu apakah termasuk faktor yang menyebabkan nafas cepat? Nah, pertanyaan yang bagus Mia. Apakah hal tersebut bisa menyebabkan kita bernafas secara cepat? Oke, maka dari itu pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini kita belajar mengenai frekuensi pernapasan dan faktor yang mempengaruhinya. Oke, apakah kalian masih ingat organ dari sistem pernapasan? Masih. Oke, silakan untuk Bea. Apa organ dari sistem pernapasan yang pertama? Hidung, Bu. Oke, hidung. Bagus Bea. Yang kedua, Lydia, apa organ sistem pernapasan setelah masuk ke hidung maka udara akan ke tarik. Good job. Setelahnya Salma kemana? Lari. Lari. Bagus. Lintang? Lari. Iya. Setelah ke trakea, maka udara akan masuk kemana, Farida? Oke, dari bronkus ini tadi, udara akan masuk kemana dia? Ke alveolus. Oke semuanya, bronkus dan alveolus ini dari mana? Paru-paru. Kalian semua, supaya kalian masih ingat materi yang kita pelajari kemarin. Oke, terima kasih ke Alus dan Adel karena sudah membantu Ibu tadi. Kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian.
identifikasi perubahan frekuensi pernapasan pada berbagai kondisi dan aktivitas. Setelah itu kita juga bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan berdasarkan data eksperimen. Jadi untuk hari ini nanti kita akan bereksperimen ya teman-teman. Nah, untuk lanjut ke eksperimen, kalian bisa berkumpul ke kelompok masing-masing. Untuk urutan kelompoknya boleh dilihat di sini. Oke, sudah ingat siapa saja kelompoknya? Sudah. Oke, kalian bisa duduk seperti ini ya bersama kelompok kalian. Dan untuk perpindahan kelompok diharap berpindah dengan tenang dan hati-hati. Oke, ini kelompok satu di sebelah sini ya. Terus nanti untuk kelompok dua kalian bisa di sebelah sini dan yang di tengah itu kelompok tiga. Ya, apakah semuanya sudah duduk dan berkumpul bersama kelompoknya? Sudah. Oke, karena sudah duduk dan berkumpul bersama kelompok, Ibu bagikan LKPD untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke, baik anak-anak semuanya sudah dibuka di bagian simulation. Sudah. Oke, baik. Di situ ada barcode video, tapi karena kita di sini bersama-sama, kita bisa menyaksikan video bersama-sama. Oke, untuk semuanya silakan perhatikan ke depan. Oke, baik. Ibu mulai videonya, bisa kalian perhatikan. Interrupt your system from getting into that flow zone. Running motion, but a massive part of that is we use inefficient methods like cheese sweep, not into our mouth. We blow off too much CO2 to the carbon dioxide. This introduces dizziness, lightheadedness. It squeezes the blood vessels, which diminishes oxygen flow to the muscles and the brain. Now we can change that. Oke, sudah melihat kan kita video yang tadi itu? Sudah. Dari video itu apa hal menarik yang kalian dapat? Silakan Ila. Tadi saya melihat orang-orang di video itu ketika lari itu dadanya naik turun dengan cepat, kemudian sama ngos-ngosan gitu Bu. Oke, bisa ditulis ya. Ini yang dari Ila tadi dan kalian bisa menambahkan apa saja hal menarik yang kalian dapat dari video yang kita tonton bersama-sama tadi. Oke, semuanya sudah menuliskan bagian stimulation? Sudah. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke kegiatan kedua yaitu problem statement. Di problem statement kalian bisa menuliskan permasalahan ataupun pertanyaan setelah melihat video yang kita tonton bersama-sama tadi. Oke? Membuat problem statement-nya berapa? Sebanyak yang kalian dapat ya. Gimana? Oke. Ada kesulitan? Belum. Sudah ditulis problem statement? Oke, baik, sudah selesai problem statement-nya? Sudah. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kita melakukan data collection. Nah, di data collection ini, karena tadi di awal Ibu sudah mengatakan bahwa hari ini kita eksperimen, kalian kan tadi sudah Ibu berikan plastik ya kan? Nah, oke, sebelum ke bagian tabel pengumpulan data, kalian bisa menuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan sesuai yang Ibu tampilkan di depan ya. Kalau berdiri jago. Salah satu kursi. Oke, kalian sudah menulis langkah-langkah serta alat dan bahan kan? Oke, Ibu akan menjelaskan eksperimen yang kita lakukan berdasarkan langkah-langkah yang kalian tulis tadi. Kalau teman kalian tadi bernafas dulu dan bernafas dengan tenang, setelah 1 menit itu kalian bisa tulis frekuensi napasnya berapa kali,
Terus setelah meniup plastik tadi, kalian bisa menghitung frekuensi napas teman kalian. Apakah sudah paham? Sudah paham. Ibu beri waktu untuk pengamatan ini sebanyak 10 menit ya. Oke semuanya, apakah sudah selesai mengerjakan yang bagian data collection? Sudah. Kalian sudah mendapat data dari hasil pengamatan. Maka kegiatan kita selanjutnya adalah data processing. Di data processing ini nanti analisislah hasil data yang kalian dapatkan bersama kelompok tadi. Oke? Ya, anak-anak semuanya sudah selesai untuk bagian pengerjaan data processing? Sudah. Oke, kalian sudah menganalisis data dari yang kalian kumpulkan tadi. Untuk selanjutnya kita melakukan verification. Nah, verification ini nanti ada kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Oke, apakah ada yang volunteer ingin maju ke depan? Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan di bagian verification ini kita bandingkan dulu hasil data collection serta data processing dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Oke, silakan kelompok 1 bisa presentasi dari hasil verifikasi yang kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kami. Baik, yang pertama, apa saja persamaan hasil frekuensi pernapasan antara kelompokmu dan kelompok lain pada setiap perlakuan? Jawabannya, persamaannya itu semua kelompok menunjukkan nafas paling cepat setelah berlari, sedang saat bernapas di kantong plastik dan paling lambat saat duduk tenang. Kedua, apa perbedaan? Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil data mereka. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya Ibu. Oke, silakan Aurel. Saya mau tanya, jadi setelah lari 70 langkah, nafas kelompok kami itu 30 kali per menit, sedangkan kelompok 1 itu 28 kali per menit. Itu kenapa berbeda ya? Jadi bisa dijawab, silakan untuk kelompok 1. Perbedaan itu wajar ya, karena kondisi tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda. Mungkin juga ada penyakit, terus atau umur itu juga bisa berpengaruh. Tapi Oke, apakah sudah menjawab atau Aurel masih ingin bertanya kembali atau kelompok yang lain bertanya? Tidak. Oke, karena sudah tidak ada, terima kasih kepada kelompok 1 sudah maju ke depan untuk presentasi. Oke, di applause ke kelompok 1. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kita tadi sudah melakukan kegiatan eksperimen dan kita sudah presentasi hasil dari eksperimen kita tadi. Selanjutnya kita ke bagian generalization atau kita melakukan kesimpulan. Oke, dari teman-teman apa yang kita dapatkan? Saya Bu, Oke, silakan Lydia. frekuensi pernapasan itu meningkat saat tubuh kita itu melakukan aktivitas fisik karena otot kita itu membutuhkan lebih banyak oksigen. Oke,
Oke, otot lebih banyak membutuhkan oksigen ketika beraktivitas. Selanjutnya ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya Ibu. Jadi faktor-faktor lain yang mengaruhi frekuensi pernapasan itu meliputi usia, kemudian emosi atau stres, kondisi lingkungan, serta kondisi kesehatan atau penyakit seperti asma. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari praktikum kita hari ini tadi dikatakan juga yang pertama itu kita mendapatkan frekuensi pernapasan itu semakin tinggi aktivitasnya, maka frekuensi napasnya pun akan semakin tinggi. Tadi juga dikatakan bahwa setiap frekuensi itu akan meningkat ketika beraktivitas, tetapi ada faktor lain seperti faktor kesehatan juga mempengaruhi dari frekuensi napas ini. Oke, apakah kalian setuju dengan kesimpulan kita hari ini seperti ini? Setuju! Jadi kita bahas terlebih dahulu, apa sih itu frekuensi napas? Di frekuensi napas ini yang pertama itu dipengaruhi oleh respirasi. Kita kan kemarin sudah belajar tentang ini kan, kalau respirasi itu adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, oksigen ini dibutuhkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Kalian kan tadi sudah menyimpulkan, maka frekuensi yang kita dapatkan atau yang kita lakukan itu semakin tinggi. Nah, frekuensi yang tinggi itu karena tubuh kita ketika kita bekerja lebih keras, maka oksigen yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Oke, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tadi kalian sudah menyebutkan satu, yaitu kesehatan individu. Ada juga di situ aktivitas fisik dan kadar karbon dioksida kita yang ada di dalam darah juga menentukan. Oke, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, apakah ada yang ingin merefleksikan apa yang kita dapat hari ini dan apa yang kita pelajari? Saya Bu. Oke, Adel. Saya sangat senang karena belajar langsung dan jadi paham bagaimana aktivitas fisik, usia, kesehatan, emosi, dan lingkungan itu bisa mempengaruhi frekuensi pernapasan kita. Oke, baik. Terima kasih Adel. Nah, karena waktu kita sudah habis, setelah ini kalian juga butuh istirahat, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Untuk nanti kita jam 8 malam melakukan post-test secara bersama-sama. Nanti kan Ibu kirimkan untuk link post-testnya, oke? Oke. Karena pembelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Semuanya sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat untuk dapat bertemu ke pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan pindah ke gangguan sistem pernafasan. Dari kalian, Ibu harap kalian bisa belajar terlebih dahulu tentang materi gangguan sistem pernafasan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi